Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Abi Adib dalam program Pondok Pesantren Madarijul Ulum Al Adibiyah. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu santri yang belum lama mondok pesantren. Kita akan ngobrol dengan siapa om namanya? Wahyu. Bang Wahyu. Bang Wahyu dari mana berasal? Saya berasal dari Provinsi Jambi, Desanya apa? Desa Muara Kilis, Kabupaten Tebo. Tebo. Asli dari sana semuanya, orang tua, ibu, dan juga Wahyu kelahiran dari sana juga ya? Saya kelahiran di sana, keluarga juga semuanya di sana. Oh ini apa mau tanya sama Wahyu nih? Wahyu ini kan dari Jambi melewati pulau sampai ke daerah Bogor, dan kita akan tanya Bang Wahyu ini bagaimana sejarah, karena Abah dengar sebelum pondok Wahyu pernah mengalami beberapa kehidupan yang menurut kami di sini mungkin kehidupan kelam. Maka kami dan juga para santri pengen tahu bagaimana kehidupan Wahyu sebelum berangkat ke pesantren, agar kami bisa mengambil pelajaran daripada kehidupan Wahyu sebelumnya. Nah, dan juga mengedukasi juga kepada pemirsa bagaimana cara mensiasatinya dan bagaimana cara bertobatnya Bang Wahyu sehingga Bang Wahyu bisa ke sini. Tolong Bang Wahyu ceritakan perjalanan Bang Wahyu dari pertama. Oke, terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Jadi awal mula saya berada di Pulau Jawa ini dilantarkan karena ada suatu permasalahan, yaitu permasalahan kecanduan narkoba. Di lingkungan saya di sana, di situ kaya sekali, yang mana saya sudah tidak terkontrol lagi, dan juga posisi saya pas di saat itu memang benar-benar butuh pertolongan. Dari segi keluarga juga saya sudah tidak dipercaya, dari segi teman-teman juga saya sudah dijauhi. Yang mendekat itu hanya teman-teman yang sama permasalahannya seperti saya. Jadi tidak ada yang namanya penyelesaian permasalahan. Ya sekiranya begitu Pak. Itu apa mau tanya nih? Abah mau tanya, sebelum Wahyu terjun ke narkoba yang tadi sebutin Wahyu, mungkin diantaranya apa itu Wahyu ingin mencoba-coba sendiri, bagaimana sih rasanya itu narkoba, atau mungkin juga halo, pengen tahu dulu sebelumnya apakah terjerumusnya Bang Wahyu ke narkoba itu emang apakah keinginan Bang Wahyu sendiri mencoba-coba apa diajak teman. Nah, setelah Bang Wahyu masuk ke dunia itu dari mungkin mencoba-coba atau mungkin ajak teman, nah kecanduan boleh katakan ya. Nah, kecanduan itu bagaimana mendapatkan membeli itu kan mahal Bang Wahyu. Apakah Bang Wahyu ngutang ke orang, apa mengambil uang orang tua atau bagaimana? Coba ceritakan efek daripada kecanduan narkoba itu. Ya, jadi begini Pak ya. Kalau kita bicara dari mana mendapatkan itu barang, ya berbagai macam cara Pak. Sehingga sampai itu caranya menipu lah, begitu kan? Menghabiskan apa yang kita punya lah, bahkan punya orang lain. Awal mulanya saya itu mengenal di pergaulan saya, yang mana pergaulan saya membuat saya bisa tertarik akan itu narkoba, dan itu juga atas suatu permasalahan, mungkin permasalahan di dalam lingkungan baik keluarga gitu, yang pada akhirnya ya saya lost control gitu Pak.
Kemudian setelah Bang Wahyu kena kecanduan narkoba, siapa yang pertama mengetahui Bang Wahyu narkoba? Apakah orang tua, apa polisi? Sehingga Bang Wahyu katanya pernah direhab. Yang pertama mengetahui bahwa sayanya itu sudah parah gitu dikategorikan kecanduannya itu orang tua, karena kan yang paling dekat kan di kehidupan saya itu kan orang tua. Jadi efeknya di rumah itu atas kecanduan saya itu timbulnya itu bukan hanya sedikit, besar malahan permasalahan itu. Nah, dari situ juga muncul inisiatif bagaimana caranya saya dan juga keinginan keluarga untuk pulih dari kecanduan narkoba. Tapi Bang Wahyu nggak nyampe ketangkep polisi kan? Sampai juga, Bang. Sampai pernah Ketangkep polisi. Ketangkep polisi pernah. Terus setelah orang tua tahu bahwa Bang Wahyu ini kecanduan narkoba, nah yang ide direhab itu dari keluarga atau dari Bang Wahyu sendiri yang ingin direhab? Dari saya sendiri, Bang. Pertama-tama saya ingin mengetahui bagaimana saya ini bisa pulih dari kecanduan narkoba. Kebetulan juga keluarga mencari tahu cara itu sendiri. Pada akhirnya bertemulah dengan solusi rehabilitasi. Di mana Bang Wahyu itu direhab, kemudian berapa bulan di rehab di lembaga BNN ya? Ada di Kebetulan saat itu saya rehabilitasi di instansi pemerintah, di salah satu instansi milik pemerintah, Badan Narkotika Nasional, dan kebetulan itu posisinya ada di Pulau Jawa, ya salah satu daerah Bogor. Oh iya. Terus setelah direhab berapa bulan Bang Wahyu direhab di lembaga pemerintah? 6 bulan, Bang. 6 bulan itu total ya? Total 6 bulan, maksimal sekali 6 bulan itu, Bang. Itu bukan hanya direhab tapi ada niat untuk berhenti gitu kan? Karena kecanduan narkoba itu, bagaimana sih efek kecanduan narkoba itu? Kalau niat itu emang dari diri sendiri, dan efeknya itu yang saya rasakan kacau dari diri saya sendiri dan juga lingkungan sosial saya, bahkan keluarga. Nah, jadi selama 6 bulan Bang Wahyu ini direhab di lembaga pemerintah, di salah satu lembaga yang ada di Bogor. Nah kemudian bagaimana ceritanya bisa nyampe ke pondok begini? Apa emang permintaan orang tua ke pondok? Apa emang Bang Wahyu sendiri ingin memperbaiki hidup? Ya jadi begini, Mbak, ya kan, tujuan saya mengakses layanan rehabilitasi itu salah satu untuk memperbaiki diri, yang mana diri itu saya rasakan terpuruk banget ya kan. Terus di layanan rehabilitasi itu juga saya menyadarkan diri, sadar gitu, saya selama ini mencandu narkoba otomatis bergelut dengan permasalahan dan juga otomatis jauh dari agama. Dan disitulah saya mulai berpikir, selama ini saya jauh dari agama, bagaimana caranya saya bisa konsisten untuk dekat lagi kepada Allah. Dan itu saya akui sendiri, saya tidak kompromi dengan diri saya, bahwasanya selama ini saya jauh dari agama itu. Dan saya punya kenalan salah satu murid Abah juga gitu kan, kebetulan dia salah satu mantan pecandu juga yang mungkin lebih duluan hijrahnya dari saya gitu. Ada. Nah itu Bang Awi, ya saya sangat berterima kasih kepada beliau, Pak, ya. Iya, kebetulan atas arahan beliau dengan niat saya ini tadi, berangkatlah saya ke sini, ketemulah saya sama Abah, dan bahkan sampai saat ini kita bisa belajar gitu. Ya alhamdulillah, Bang. Mungkin
atas dasar jauhnya dari agama itu tadilah yang membuat saya ke sini, Bah. Oh iya. Jadi setelah di rehab, Bang Wahyu dikenalkan sama Bang Awi ya. Dan alhamdulillah Bang Awi juga di sini yang istiqomah di sini. Ini kedua juga dia juga salah satu pendidik anak-anak juga di sini. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong Bang Wahyu udah berapa bulan di pondok? Nah, ini saya ini statusnya santri, tapi cepat juga ini lulusnya. Iya, Abah tahu sendiri kan. Saya kesini sudah beberapa kali dan mungkin ini kali terlama gitu. Dan ini emang atas dasar keinginan saya pribadi. Karena saya menyadari di sini seakan-akan terhipnotis akan pergerakan kita untuk ibadah itu, Bah. Ya alhamdulillah ya, Bah ya. Ya, dan juga kan kegiatan seharinya kan kita bisa belajar agama, ya alhamdulillah, Bah. Ya, alhamdulillah. Emang di sini Bang Wahyu kita ngajak ke anak-anak ini ada 3 perkara yang sangat diwajibkan di pondok ini. Pokoknya kalau umpama 3 perkara ini ya, mereka nggak jalankan, maka mereka akan dapat hukuman. Dan pelaturan di pondok ini juga bukan hanya pelaturan pondok, tapi pelaturan agama. Yang pertama, kewajiban di sini adalah wajib sholat fardu berjamaah. Itu tidak boleh tinggalkan. Yang kedua, wajib membaca sholawat setiap selepas sholat maghrib. Kemudian yang ketiga adalah wajib mengikuti pengajian setiap harinya yang jam-jam yang sudah ditentukan. Dan yang paling utama di sini menghafal kitab. Karena apa? Karena kalau seandainya kita ingin memahami Al-Quran, untuk memahami Al-Quran hadis tanpa menghafal kitab Nausorob atau memahami ilmu Nausorob, menurut Abah sangat sulit untuk memahami Al-Quran dan hadis apabila kita tidak memahami ilmu Nausorob dan kitab-kitab alat yang lainnya. Maka yang sangat ditekankan di sini adalah mempelajari ilmu Nausorob atau tata bahasa Arab. Oh iya, Bang Wahyu di sini udah pertama dulu pernah ke sini Bang Wahyu selama 2 minggu ya. Selama 2 minggu Bang Wahyu pernah di sini, kemudian dia berangkat ke satu sekolahan mempelajari itu konsulor bagaimana cara menangani anak-anak yang masih dalam rehab. Setelah itu 2 tahun Bang Wahyu jadi konsulor. Alhamdulillah 2 tahun, Bang. Ya setelah kali ke berapa itu ya, kedua saya kesini kan, setelah itu kan saya kembali lagi ke basic saya sebagai konselor di rehabilitasi. Ini kali ketiga jatuhnya. Ya itu tadi ketertarikan kita belajar agama itu tadi yang membuat saya kesini lagi. Dan di sini juga ya itu sangat-sangat saya rasakan bagaimana efeknya di luar saya bolong-bolong meninggalkan sholat, dan di sini dengan aturan yang ada saya merasakan nikmatnya full time gitu, full time menjalankan 5 waktu belajar kitab gitu kan. Dan juga kan di sini kan santri di sini dengan semangat yang boleh dikatakan menggelora, itu menjadi motivasi saya sendiri. Mereka begitu, kenapa saya tidak bisa, kan begitu, Bang. Di pondok itu kan Bang Wahyu nggak seenak di rumah, Bang. Di rumah kita mau tidur, kita sepuasnya, kita mau makan, apapun yang kita inginkan kita bisa beli kan. Kalau di pondok serba diatur, makan juga mungkin seketemunya, kadang-kadang juga nasinya nggak kenyang gitu kan. Artinya serba kurang lah. Kenapa Bang Wahyu bisa betah di pondok, padahal di pondok ini serba kurang? Yang membuat saya betah di pondok itu ya setiap hari itu ilmu, dari kemandiriannya, kedisiplinannya terhadap waktu, semangat belajarnya itu ya yang jarang sekali ditemukan di luar sana, Bah.
mungkin di pendidikan lain juga ada sesuatu aturan kedisiplinan yang mengikat para siswanya gitu. Di pondok juga begitu. Bahkan itu saya rasakan lebih dari yang ada di sana gitu. Dan juga yang paling membuat saya termotivasi dan semangat itu di sini dikhususkan bagaimana cara kita mengatur, mendekatkan diri untuk agama, untuk kita yang nanti bakalan hidup kekal abadi di akhirat. Alhamdulillah. Kalau emang alhamdulillah sedikit demi sedikit hidayah Allah sudah masuk ke Bang Wahyu ya. Ya di pondok seperti itu. Di pondok serba kurang. Dimanapun pondoknya serba kurang. Karena dalam satu kitab mengatakan labud dari tolibil ilmi min tahamulil masyaqqat wal mandan. Orang yang ingin punya ilmu harus dia susah, harus dia serba kurang segala macam. Bahkan dalam kitab Mulhat mengatakan la tarum ilman wa tatlukat ta'ab. Jangan kamu mencari ilmu kalau kamu pengen hidupnya senang terus. Karena kebanyakan orang yang mencari ilmu itu keberhasilan orang mencari ilmu itu biasanya kata orang Sunda bilang dia merih, dia prihatin. Karena dengan merih prihatin akan disiplinlah badannya dan juga rohaninya. Oke, Bang Wahyu di sini mungkin sudah 2 bulan lebih ya, kurang lebih 2 bulan Bang Wahyu di pondok ini. Selama 2 bulan apa mau tes nih? Ya. Apa yang dinamakan dengan Islam itu? Ya, jadi Islam itu sesuai dengan materi yang diberi Abah ya gitu. Ya, Islam itu aturan. Ya, yang mana ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama dari ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi Islam itu adalah din atau agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW ya sebagai penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ada satu lagi yang Abah mau tanya. Rukun agama. Rukun agama ada berapa? Rukun agama itu ada 3, Pak. Ya, yang satu Islam, iman, ihsan. Tolong jelaskan apa itu, berapa rukun Islam, berapa rukun iman, dan berapa rukun ihsan itu. Ini Wahyu 2 bulan di sini. Coba jelaskan itu. Rukun agama ada 3 ya. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Kita mulai dari rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, 3 zakat, puasa, dan berhaji. Terus rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Terus rukun ihsan ini yang sangat menarik bagi saya kan. Rukun ihsan ya dalam materi yang Abah ajarkan saya mengingat begini, rukun ihsan itu ketika kita beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, jika tidak maka Allah melihat kamu. Nah, itu sangat menarik sekali, Pak. Ya, alhamdulillah selama 2 bulan di sini ternyata Bang Wahyu sudah mengikuti pelajaran di pondok dengan serius. Terima kasih Wahyu, terus belajar terus di pondok, sungguh-sungguh. Jangan pikirkan lagi perkara yang sudah berlalu biar berlalu lah. Sekarang kita tinggal menatap masa depan. Mudah-mudahan Bang Wahyu kedepannya bisa istiqomah. Demikian saja wawancara kita dengan santri baru ini Bang Wahyu dari Jambi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.